Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang kita sedang berada di Bakso Pacitan Bu Is. Sekarang kita masuk dan tanya-tanya sedikit ke ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita sudah ada di Bakso Pacitan Bu Is. Ibu, kami izin bertanya tentang usaha sedikit tentang bakso ini. Perkenalkan, nama saya Nia. Nama saya Nadisa, kita dari Saispul. Ini dengan Ibu siapa? Bu Is. Yes. Iya. Ibu asalnya dari mana kalau boleh tahu? Oh, dari Jawa Pacitan. Dari Jawa. Ibu izin bertanya, untuk usaha bakso ini udah mulai dari tahun berapa sih? Dan juga apakah Ibu sempat merintis? Dan kenapa bakso ini dinamakan Bakso Pacitan Bu Is? Oh iya. Kalau bakso Pacitan itu tahun dari 2009. Terus kok bisa dinamain bakso Pacitan, gimana, kan kota ibu kan kota Pacitan, kota kecil lah, biar terkenal sampai Bandung teh gimana, ya udah saya bawa nama bakso Pacitan, nama Pacitan, jadi dinamakan bakso Pacitan. Kalau dulu ya Neng ya nggak langsung rame gitu, kalau kita kan merintis dari berapa porsi sampai berapa porsi, pokoknya bertahap lah gitu ya, baru berapa tahun kemudian dari tahun 2017 sampai 2000 sekarang ya, sampai sekarang barulah kita udah mulai rame gitu. Berarti ini udah cukup lama ya, berdirinya udah sekitar 17 tahun kalau sama sekarang berarti Bu? Oh iya, sekarang 17 tahun sekarang. Nah Ibu, sekarang saya izin bertanya, kalau usahanya kan bukanya itu dari 2009 dan itu harganya berapa? Dan sampai sekarang apakah harganya ada kenaikan, ada perbedaan? Oh ya, kalau masalah harga ya Neng, kalau dulu kan masih daging murah ya. Kalau dulu kan ya paling satu mangkoknya itu 8.000 kalau bakso kecil. Kalau bakso besar kan 13.000 gitu ya. Terus kalau sekarang ya udah naik. Tahun ke tahun kita naik gitu. Setiap tahun sekali kita naik gitu. Ibu izin bertanya lagi ya, apa sih tanda-tandanya kalau bakso menggunakan bahan pengawet berbahaya yang harus dihindari pedagang? Oh, kalau bakso ada pengawetnya sama tidak ada pengawetnya itu udah lain, Neng. Kalau ada pengawetnya itu berarti disimpan di kulkas, tanpa di kulkas dia awet sampai lama. Tapi kalau nggak ada pengawetnya, 1 hari aja udah nggak bisa. Harus masuk kulkas, itu harus masuk freezer gitu ya. Jadi udah bau lah kalau nggak pakai pengawet. Kalau pakai pengawet nggak bau 1 hari itu. Gitu. Oh, berarti kalau yang bakso frozen food itu pakai pengawet? Kurang tahu ya. Itu kan namanya kan produknya beda-beda. Kalau bakso Pacitan emang nggak pakai pengawet. Kalau yang lainnya itu kita nggak tahu. Nggak pernah survei ke sana. Ya kita nggak ngerti lah kalau yang punya produk yang lain mah. Kalau bakso Pacitan nggak pakai pengawet. Jadi kalau 1 hari itu ya nggak habis nih. Kalau nggak habis ya harus masuk kulkas gitu, harus masuk freezer gitu. Nggak bisa di luar lama-lama, nggak bisa. Soalnya kalau udah setengah jam, setengah hari gitu ya, setengah hari harus sudah masuk ke freezer gitu. Kalau bakso Pacitan gitu. Nah, sekarang izin bertanya lagi ya Ibu, kalau boleh tahu berapa sih omset yang bisa Ibu dapatkan dari penjualan bakso ini?
Kalau masalah omset kan lain-lain ya, Neng. Neng yang ditanyain antara tahun ke tahun, apa satu hari ini, apa per minggu? Ya tahun ke tahunnya. Oh, kalau tahun ke tahun kan emang lain-lain ya. Kalau tahun dulu omsetnya ya lumayan, lumayan besar gitu ya. Tahun ke sini mungkin banyak saingan juga kali ya. Terus daya belinya semakin ke sini kan ekonominya kan sekarang kan kayak gini ya, udah lain lagi gitu. Kalau kecuali yang paling besar itu omset paling lebaran. Lebaran itu yang paling besar gitu. Kalau hari-hari biasa ya standar lah gitu. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pokoknya ya ada gitu. Berarti modal yang dikeluarkan setara dengan omset yang didapatkan. Kalau seumpama modal kan seumpama kita ngambil kecilnya ya Neng ya. Kalau kita modal 1 juta ya nggak dapat 1 juta ya pasti lebih lah, kan kita namanya jualan ya harus ada untungnya ya. Bisa 3 juta, bisa 2 juta, bisa 4 juta, tinggal kita apa itu namanya penjualannya, antara habis apa enggak. Soalnya kan kadang-kadang kan bakso kan hari ini habis, besok nggak habis, kan itu udah lain nggak tentu gitu, nggak tentu harus segini sehari, itu nggak tentu. Apa motivasi ibu untuk penjual di luaran sana yang masih merintis agar bisa seperti ibu sekarang? Oh, motivasinya harus punya modal. Harus punya modal, namanya jualan itu harus punya modal. Sepakat. Tahan mental, tambah imannya kuat biar nggak tergoda. Iya harus siap modal Neng, harus siap modal, siap mental. Terus yang terutama mental. Kalau orang penjual itu harus mentalnya yang kuat, modalnya juga harus kuat gitu. Harus semangat bekerja, semangat jualan. Pantang menyerah ya ibu? Iya harus pantang menyerah tuh, harus gitu ya Neng ya. Ya. Nah, itu dia teman-teman pertanyaan yang sudah kita tanyakan ke ibunya. Dan terima kasih banyak ibu sudah mau menjawab pertanyaan yang kita berikan. Sama-sama Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.